Salam, selamat sore teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini karena kita boleh bersama-sama diberkati Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Pengurus memberikan ayat ini dan saya mempelajarinya sangat luar biasa, memberkati saya dan saya percaya juga memberkati teman-teman sekalian. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacanya di ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Teman-teman sekalian, tema kita pada sore hari ini yaitu dipulihkan untuk melayani. Saya percaya bahwa melayani adalah sebuah panggilan yang terhormat. Melayani adalah sebuah panggilan yang sejujurnya membutuhkan kerelaan hati untuk menerimanya. Banyak di antara kita mau kalau kita dilayani, mau kalau kita diperhatikan, tetapi kita lupa bahwa tugas melayani itu sangat spesial. Nah, sore hari ini mari kita belajar bagaimana pribadi yang sudah dipulihkan lalu dia bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Nah, kalau kita melihat konteks yang kita baca ini sehubungan dengan penyakit fisik yang dialami oleh ibu mertua Petrus. Yaitu kalau kita baca dalam teks ini, dia berbicara tentang penyakit demam. Menurut kita penyakit itu biasa. Saya percaya bahwa mungkin saja di antara kita pernah mengalami demam. Atau yang lebih parah dari itu. Tapi kita memperoleh kesembuhan. Bisa saja kita sembuh oleh karena minum obat. Bisa saja kita sembuh oleh karena kita makan sesuatu dan itu menyehatkan kita, antibodi kita menjadi kuat. Bisa juga kita disembuhkan oleh karena kita berdoa bersungguh-sungguh. Nah, dalam konteks ini orang-orang yang ada di situ meminta supaya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan ketika Yesus dengan segala kuasanya menghardik penyakit itu, maka apa yang terjadi? Ibu mertua Petrus langsung pada saat itu sembuh. Dan ketika dia merasa kesembuhan itu, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia langsung bergegas dan melayani Yesus bersama dengan rombongan murid-muridnya. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Seringkali kita beralasan banyak sekali ketika kita dipercayakan untuk melayani. Saya berpikir begini, penyakit fisik itu bukan yang prinsip sehingga kita tidak bisa melayani. Ada 3 penyakit yang sangat serius sehingga kita tidak bisa melayani dengan maksimal. Dan dari ketiga hal inilah saya berharap agar kita dipulihkan pada sore hari ini. Yang pertama, saya mau sampaikan, penyakit yang serius membuat kita tidak bisa melayani dengan baik adalah dosa. Apa yang dimaksud dengan dosa? Sebuah kelakuan kita, pikiran kita, perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan itu, lalu kita menyembunyikannya, kita tidak mengakuinya, dan dengan pede kita melayani, dengan pede kita tampil dalam sebuah event pelayanan. Dan saudara, tahukah bahwa dosa itu membuat pelayanan kita menjijikkan di hadapan Allah? Ketika engkau melayani dengan belum beres hidupmu, hati-hati, akan menjadi bumerang buat hidupmu. Iblis bisa memakai kelemahan, bisa memakai dosamu itu. Bukan engkau dipermuliakan, tapi engkau dipermalukan. Itu sebabnya sebelum kita mulai, mari bereskan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar meminta pengampunan Tuhan, kita sudah meninggalkan dosa kita, lalu kita diampuni oleh Tuhan, disucikan agar kita layak melayani Dia. Yang kedua, hal yang serius juga, mengapa orang tidak bisa melayani maksimal? Oleh karena kemalasan. Nah, seringkali kemalasan membuat orang banyak alasan. Ya, bisa saja ketika diberikan kesempatan, dia berkata, saya terlalu sibuk dengan tugas-tugas kuliah saya. Saya terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana, saya tidak bisa melayani. Di KBMK, di PMK, saya tidak bisa melayani. Yang kedua, mungkin saja dia punya alasan.
Waduh, saya capek. Aduh, saya tidak punya talenta untuk itu. Saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa bermusik dan sebagainya. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa orang itu malas. Orang itu tidak ingin hidupnya diperbaiki oleh Tuhan. Itu sebabnya dia tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan. Dia lebih baik menjadi penonton yang baik, menjadi penonton yang hebat. Yang kadang-kadang dia lebih hebat daripada MC, lebih hebat daripada pemain musik untuk mengkritik. Yang saya mau kasih tahu kita, mari tanggalkan kemalasan kita. Tidak ada keberuntungan bagi orang yang malas. Tapi orang yang malas akan menerima kegagalan, kekecewaan dan sebagainya. Sebagai mahasiswa saya ingatkan saudara. Ingat, hari-hari ini engkau diperhadapkan dengan banyak hal. Bisa saja engkau menjadi malas. Apalagi sekarang kita ada dalam social distancing. Bisa saja kita mengharapkan ini adalah sesuatu yang terus berlangsung karena kita ingin tidur nyenyak, kita ingin tinggal di rumah, kita tidak mau terlibat sesuatu yang membangun orang, apalagi dalam sebuah pelayanan begitu sibuk dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, ini juga menjadi penghalang kedua yang sangat besar sehingga kita tidak bisa melayani dengan maksimal. Dan penghalang yang ketiga sehingga kita tidak bisa melayani adalah kesombongan. Ya, kesombongan artinya kita merasa lebih hebat. Kesombongan kita merasa lebih baik dari orang lain. Kesombongan kita merasa serba bisa tanpa Tuhan dalam hidup kita, tanpa bantuan orang lain. Hati-hati, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Seberapa hebat pun dirimu, seberapa baiknya dirimu dalam pendidikanmu, mungkin kau punya nilai lebih, mungkin kau punya intelektual bagus, mungkin kau punya kebutuhan yang mencukupi, kau punya uang banyak, kau punya alat-alat canggih. Tapi saya mau kasih tahu saudara, teman-teman sekalian, jangan sampai itu membuat kau takabur, membuat kau sombong. Dan ingat, kesombongan itu akan menghancurkan hidupmu. Nah, sore hari ini perhatikan baik-baik. Tidak ada hal yang kita banggakan dalam hidup ini selain kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya ketiga hal ini mari kita koreksi. Pulihkan diri kita dari dosa yang kita lakukan. Minta supaya Tuhan kuduskan kita. Dari kemalasan yang kita alami, minta supaya Tuhan memberikan roh yang bersemangat dalam diri kita untuk melakukan pelayanan kita dengan baik. Yang ketiga, usahakan rendahkan dirimu di hadapan Allah. Minta supaya roh kelemah lembutan, roh kerendahan hati itu ada di dalam dirimu. Sehingga ketika engkau melayani dengan kehebatanmu, semuanya engkau berkatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan dan hormat. Saya mau kasih tahu saudara bahwa hari ini kita boleh punya kesempatan melayani, tapi perhatikan baik-baik. Layanilah Tuhan dengan serius. Mari pulihkan hidupmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau dipulihkan, berjumpa dengan Yesus, hidupmu dikuduskan dan engkau bisa melayani maksimal. Tidak ada hal yang istimewa dalam hidup ini selain engkau melayani Dia, Raja di atas segala raja. Sekali lagi saya katakan, pelayanan adalah tugas terbaik dan terhormat di mata Tuhan. Yesus berkata kepada kita, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang, aku ingin melayani, menyerahkan hidupku menjadi tebusan bagi banyak orang. Betapa mulianya Tuhan kita. Dia hadir bukan sebagai raja, Dia hadir bukan sebagai Tuhan, tapi Dia hadir sebagai hamba yang melayani, yang menyerahkan hidupnya totalitas kepada Tuhan sampai pada mati di kayu salib. Bagaimana dengan hidup kita? Apa kita ingin seperti Yesus, melayani dengan maksimal? Mari, kalau secara fisik engkau sakit, minta Tuhan sembuhkan sehingga kau bisa melayani dengan maksimal. Tapi jika sakitmu itu oleh karena dosa kau perbuat, oleh karena kemalasan kau pelihara, oleh karena kesombongan muncul dalam dirimu, maka bertobatlah. Biarkan Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya semua kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kebenarannya sore hari ini. Haleluya.